Loli, kalian udah tahu, jangan bilang editan, jangan ada yang bilang di komen itu editan, bilangnya makasih ya. Tidak, itu I love you sayang. Dan sekarang gue balas buat Loli, I love you too. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti. Kalau udah diciptakan dua insan untuk bersatu, pasti akan bersatu. Seperti itu. Kamu yakin? Yakin sangat. Del, tapi masalah itu bikin konsentrasi lu keganggu nggak sih pas kompetisi? Oh enggak, kalau buat konsentrasi itu keganggu enggak, karena kita selalu fokus buat nge-dance, buat menghibur orang, buat tunjukin supaya ada prestasi ke kalian. Kita selalu fokus kok, alhamdulillah. Oke, Mat, silakan pendalaman hukum dikit. Fadel udah Sebentar, tapi sebentar. dari pendalaman ucapan, hukum sebentar, supaya Fadel jangan dari bias. Ntar dulu Bang, Fadel dari silakan. ucapan Loli membuat lu sekarang seperti apa mungkin? Jadi lu apa tuh yakin nggak bakal terjerat hukum atau seperti apa? Sebenarnya dari Bang Rahmat apa Terus. Fadel dulu, tanggung. dari awal sebenarnya gue udah yakin, karena ini fitnah semua dan gue nggak melakukan apapun sama Loli. Jadi gue makanya banyak yang bilang ini kayaknya santai atau apa ya. Emang santai, gue nggak pernah merasa berat atau gimana. Alhamdulillahnya ya Loli keluar speak up dengan I love you sayang ke gue, ya itu membuat makin ngasih tahu ke kalian, jadi nggak perlu ke gue lagi. Kalau gue kan udah percaya dan gue udah yakin. Jadi buat ke kalian nih, jadi buat opini publik biar makin kerubah. Dan itu trofi itu kamu spesial untuk siapa tuh? Itu untuk pertama keluarga, kedua Indonesia, ketiga baru buat Loli. Keren. Alhamdulillah. Iya, itu. Katanya di Malaysia kamu ditanya juga tuh. Ya, tentang Fadel, tentang Laura, tentang Rasman, iya, tentang Nikita. Benar tuh? Itu banyak banget kan, karena kita juga kaget kan di Malaysia itu sampai tahu masalah ini kan, masalah yang nggak masuk akal lah fitnah ini, karena ini kan masalah keluarga tadinya disangkut pautin ke gua sama Loli kan, ke gua utama, ke keluarga gua, karena ini kan masalah Loli sama ibunya, tapi disangkut-sangkutan ke gua. Makanya sempat bingung aja, oh sampai seviral ini, ternyata sampai serame ini gitu. Jadi makanya nanya Om Rasman, nanya Bang Rahmat, Fadel, Bintang, sampai semua ditanya, sampai Loli gimana kabarnya, sampai ya ibunya juga ditanya ya kan. Del, tapi lu kaget nggak sih, sempat nggak nyangka, artinya selama ini kan Loli lepas dari lu, tapi Iya. tiba-tiba kok dia masih inget lu tuh nyebut salam buat lu. Kalau itu alhamdulillah, karena gue selalu doa, gue selalu ingat Tuhan, dan apapun yang gue serahkan ke Allah pasti bakal dibantu sama Allah. Backingan gue dari Allah dan dikasih kekuatan dari Allah. Jadi gue yakin bakal ada kayak gini-gini nanti ke depannya, bakal ada info-info baik buat gue, bakal ada jalan-jalan baik buat gue. Kalau kebenaran kan gue bilang, kebenaran bakal cari jalannya sendiri itu. Jadi alhamdulillah dibantu sama Allah, ke Om Rasman, ke keluarga, dari orang-orang Indonesia yang mendukung gue, sampai akhirnya Loli ada speak up untuk ngomong I love you buat opini publik, jadi lebih baik lagi. Lo kan juga kemarin menunggu lama keberadaan Loli di mana, Iya. dan akhirnya setelah lo menunggu keluar dan bilang I love you. Iya. Bahagian banget nggak sih buat lo? Kalau bahagia banget, karena akhirnya gue tahu kondisinya dia, ternyata putih, cantik, apapun itu ya, gue lihat dia makin ngerawat diri lah dia, ngerawat diri. Jadi gue bilang, Pak, dan masih berijab, itu yang gue tunggu, yang gue lihat. Dan poin pentingnya di situ, dia masih berijab, itu yang gue suka. Jadi makanya alhamdulillah banget sampai dia bisa ngomong untuk gue. Terima kasih buat yang rekam itu ya. Oke Del, artinya setelah lu melihat apa statement dari Loli, lu akan memperjuangkan hubungan lu dengan Loli. Terus keluarga lu seperti apa, menerima nggak? Dari pihak keluarga kita bakal ngomongin lagi, dan pastinya kalau buat gua itu pasti bakal ditolong sama keluarga gua. Apalagi kalau gua udah suka, udah sayang, dari awal juga yang bantu kan keluarga gua, Loli, dan itu udah setuju gitu. Jadi Mereka gua ini bakal dapat berjuang. dua ya. Mereka ini dapat dua, saya buka aja. Satu, berhasil memperbaiki kepribadian Loli. Ini kan ibadah Pak ya, Pak Umar ya. Yang kedua, karena Loli berubah dan serius, dan dia cerita semuanya. Mereka ini prihatin sekaligus sayang. Dua poin ini, maka saya dan Rahmat akan jadi saksi nikah jika mereka nanti ternyata berlanjut. Dan kalau kasus ini dipaksakan dan seandainya ada tembok yang memisahkan mereka, mereka pasti akan tabrak tembok itu demi cinta mereka. Ya, begitu. Silakan Mat, kasih konstruksi hukumnya. Biar jangan salah ya. Kita bicara konstruksi hukum ya.
Pertama gini, tadi ketika pemeriksaan kan di ruangan pemeriksaan itu banyak penyidik gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang melihat, ada juga orang yang pada saat pemeriksaan Loli itu dia berada dekatnya gitu. Jadi informasi-informasi ini kita dapatkan dari orang lain, bukan polisi di Polda Metro Jaya kan gitu. Tadi ada satu keterangan ketika kami baru datang, ada satu orang yang menyampaikan bahwa Fadel, kamu dapat salam dari Loli. Ketika diperiksa kemarin, Loli menyampaikan nanti ketika Fadel diperiksa mohon disampaikan salam. Itu memang benar ya? Iya. Itu benar kan gitu. Dan Fadel tadi langsung mendengar juga. Artinya kemudian tadi ada juga pernyataan yang sangat baik bahwa Loli ini adalah pribadi yang cerdas. Loli ini adalah pribadi yang sangat baik menurut teman-teman di sana. Kan gitu. Artinya Loli sebelum dia dibawa ke safe house dengan Loli yang hari ini alhamdulillah tidak ada perubahan. Kami sangat meyakini sekali bahwa termasuk pun BAP yang disampaikan di Polres Jakarta Selatan kepada penyidik itu tidak satupun yang menyatakan bahwa dirinya adalah korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak, apalagi yang diduga dilakukan oleh Fadel. Dia bantah itu. Yang kemudian Loli secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan aborsi. Kan begitu. Nah, konstruksi hukumnya pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan kalau kita ketahui jika ada orang yang melakukan, maka ada orang yang diperlakukan. Artinya ada korbannya. Lalu kemudian kalau korban sendiri tidak menyatakan bahwa dirinya pernah dipaksa bersetubuh, berarti kan tidak ada perbuatan pidananya. Untuk itu kami meyakini karena tidak ada perbuatan pidananya, ditambah lagi sebuah adagium hukum sangat terang mengatakan bahwa dalam hukum pidana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Bukti itu nggak boleh samar-samar. Bukti itu tidak boleh ada perbedaan dengan fakta-fakta yang ada. Gitu. Jadi semua fakta itu harus berkesinambungan dengan fakta lain, dengan saksi lain, dengan alat bukti surat. Itu semua harus berkesinambungan. Ketika ada perbedaan, maka hal yang paling menguntungkan terhadap tersangka dan atau terdakwa itulah yang harus diputuskan terhadap dirinya. Jadi kami yakin ini tidak akan seperti yang disampaikan oleh Nikita Mirjani, kondisinya tidak akan sebegitu rumit. Kami melihat akan ada ujung daripada permasalahan antara Fadel dengan Laura Mizani ataupun Loli, yaitu kami meyakini Loli akan segera bersama dengan Fadel. Saya pikir itu baik. aja. Saya tidak mengancam tapi setelah mendengar semua cerita, gambaran, data, kalau ini dipaksakan, kami pasti akan ambil laporan tindakan yang lebih keras ke Mabes Polri tentang perilaku penyidik. Yang kedua, kami pastikan akan dilakukan pra-peradilan. Jadi tidak ada yang bisa bermain-main di kasus ini. Nah, adapun bagaimana LM diperiksa minggu lalu, mulai dari jam 4 sore sampai malam, bagaimana cerita yang sebenarnya yang kami dapat, ya mudah-mudahan ini A1, itu sangat lucu. Itu nanti saya jelaskan. Jadi yang digambarkan oleh si ini ngomong A, itu berbeda dengan fakta yang kami tahu. Makanya nanti kami ungkap. Oke? Terima kasih. Cukup. Yuk, nanti terlambat. Soalnya tadi janji Zoom dengan si ini, Ibu JF dari UK. Tapi lu kelihatannya berbunga-bunga dia. Hari ini berbunga-bunga. Parah nih. Ini berbunga-bunga banget ini. Karena Loli, pesan sayang Loli ya. Iya. Lu sadar nggak sih tapi yang membuat lu viral malah Loli selama ini? Oh enggak. Karena kan dari dulu kan dilihat aja dari penontonnya tuh, lihat makanya di akun lihat ada 20 juta, 30 juta, 40 juta. Masuk TikToknya dulu. Lihat masuknya TikToknya dulu. Oh, berarti udah viral tuh sejauh sebelum kenal. Iya, dari 2020 itu. Alhamdulillah. Del, tapi lu yakin bahwa apa yang diucapkan Loli kemarin, dengan I love you itu membuat lu semakin yakin dengan perjalanan lu untuk bersama dia? Yakin, alhamdulillah. Jadi masalah informasi yang saya jelaskan tadi, infonya penyidik yang kami maksudkan bukan penyidik yang memeriksa Loli, yang mengatakan bahwa beberapa poin tadi dia mengatakan kemauan dia itu dari penyidik yang lain, tapi yang mendengar cerita itu. Bang, berarti tentang tapi 5M, kami percayakan tentang begitu. 5M itu jadi gimana? Dia kan bilang 5M. Iya.
Saya maulah. Mau. Saya mau. Yakin bang? Saya mau. Hmm. Kalau dia benar mau kasih saya 5M, kemudian dia sudah jamin bahwa Fadil akan ditahan, dia tersangka dan ditahan sebelum tahun baru, saya mau nantang dia. Nah sekarang dia bilang 5M, saya mau. Sekarang tanya dia minta apa dari saya yang 5M itu? Lumayan buat Kan dia bilang sama saya, lumayan buat tahun baru kan? lumayan buat tahun baru, modal nikah juga kan. Oh, mau nikah, langsung nikah. Oh jangan minta uang nikah dari situ, ntar kamu diledek lagi. Nggak apa-apa dari emaknya aja. Iya. Oke. Thank you.